Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya sama Allah. Di video kali ini aku mau share bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga yang fokusnya untuk saat ini adalah merencanakan beberapa tabungan untuk 1 tahun ke depan, tepatnya di tahun 2024, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan sebenarnya ini itu aku sudah pernah membuatnya di awal tahun pada bulan Januari, tetapi kertasnya aku nggak tahu naruh di mana, dan ada beberapa tabungan atau target yang ada sedikit perubahan, jadinya aku buat lagi. Sebelum aku tunjukkan beberapa tabungan yang akan aku rencanakan di tahun 2024, di sini aku akan menunjukkan beberapa target finansial aku, tabungan aku yang sudah terwujud di tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini aku ingin memotivasi teman-teman semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berdoa, berusaha, dan merencanakan dengan sebaik mungkin. Insya Allah, Allah itu akan mempermudah segalanya. Untuk tahun 2020 yang paling tidak disangka bahwa aku sama suami bisa mendaftar haji. Di sini itu tidak terencana sama sekali bahwa tahun 2020 bisa mendaftar dengan sejumlah tabungan 51 juta, dan alhamdulillah ternyata Allah mudahkan, Allah kasih jalan, dan akhirnya alhamdulillah bisa mendaftar. Kemudian tahun 2021 setelah saya dan suami mendaftar haji, banyak hal-hal yang tidak disangka, Allah ngasih kejutan, banyak sekali yang sudah tercapai. Teman-teman bisa lihat sendiri seberapa banyak tabungan yang bisa aku capai, target-target yang sudah aku capai. Alhamdulillah Allah mudahkan segalanya. Dan kemudian untuk tahun 2023 banyak sekali lagi kejutan dari Allah. Intinya ya teman-teman, kalau kita mendahulukan Allah, seperti kita mendahulukan kewajiban kita untuk mendaftar haji, itu kan kewajiban kita, rukun Islam yang kelima yang harus kita tunaikan. Nah, di situ akan dimudahkan segalanya. Kemudian impian aku di tahun 2023, target finansial aku pernah aku buat video juga, kalian bisa menontonnya. Hampir semuanya juga sudah tercapai kecuali yang terakhir untuk perbaikan rumah. Bahkan aku di situ menuliskan umroh 3 orang. Alhamdulillah juga sudah terwujud. Bismillah, impian semoga terwujud di tahun 2024. Yang pertama adalah tabungan untuk sedekah Al-Quran. Kenapa aku menuliskan tabungan ini setiap tahun? Karena tabungan inilah nanti yang akan menyelamatkan aku dan keluarga aku di akhirat kelak. Yang kedua adalah tabungan Idul Fitri sebesar 9 juta. Di sini nanti aku akan buat video terpisah mengenai tabungan Idul Fitri ini, kenapa bisa sampai 9 juta, nanti aku akan buat rinciannya. Dan ini aku berkaca dari Idul Fitri yang beberapa bulan yang lalu, jadi aku kurang lebih habis segitu untuk tahun depannya, agar aku tidak kelabakan saat hari Idul Fitri tiba. Jadi aku membuat tabungan ini lagi. Kemudian yang nomor 3 adalah tabungan kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejak awal menikah memang aku dan suami sepakat untuk berkorban. Walaupun pada tahun 2020 itu kalian tahu kan, itu aku cuma menabung sebesar 2 juta. Jadi kalau dibelikan kambing itu ya bukannya kambing yang besar, bukan, tapi sedang-sedang saja. Dan alhamdulillah setiap tahun itu bisa istiqomah. Semoga untuk tahun-tahun kedepannya juga seperti itu. Di sini aku menargetkan 6 juta karena target aku semoga tahun 2025 nanti aku bisa berkorban 2 kambing seperti tahun 2024 ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu pajak motor. Di sini aku memiliki 2 motor. Terus yang kelima pajak mobil. Yang keenam adalah pendidikan anak yang pertama
nanti pendidikan ini rencananya aku gunakan untuk kelas 3-nya. Sekarang kan anak aku yang pertama kelas 2, naik kelas 2 ini. Jadi tabungan 1.800.000 itu aku gunakan untuk dia ketika sudah kelas 3. Jadi berjalannya dia kelas 3, uang yang terkumpul akan aku gunakan untuk pendidikannya selama kelas 3. Kemudian yang nomor 7, pendidikan Zaya. Di sini anak aku yang kedua, dia masih umur 3 tahun, jadi sekarang masih PAUD. Untuk TK-nya nanti kan masih kurang lebih 2 tahun lagi. Nah, di sini 1.800.000 itu aku tabung selama 2 tahun untuk nanti dia mengenyam pendidikan di TK. Yang nomor 8, di sini aku membuat tabungan pelunasan haji reguler, yaitu emas 2 gram selama 1 tahun. Jadi minimal di sini aku membuat tabungan, aku belikan berupa emas. Jadi aku nabung selama 1 tahun ini, 2024 ini, bismillah 3 juta. Nah, setelah itu nanti akan aku belikan emas. Nah, di tahun-tahun berikutnya rencananya akan seperti ini juga. Jadi setiap tahunnya itu bisa menabung emas 2 gram. Karena masa tunggu haji reguler, setelah aku cek, aku masih berangkat itu sekitar tahun 2052, jadi mundur 1 tahun lagi. Kalau dulu 2051 dan setelah dicek yang sekarang 2052. Semoga nanti bisa terkumpul untuk pelunasan haji. Yang ke-9 yaitu umroh. Masya Allah, ini kalau ngomongin umroh ya teman-teman, alhamdulillah tahun 2023 kemarin aku bisa umroh, mengajak mertua, suami. Di sini rasanya sudah sangat rindu sekali untuk kembali. Maaf ya teman-teman, kalau ngomongin haji ataupun umroh aku nggak bisa nahan air mata. Intinya yang ingin aku sampaikan adalah jika kalian punya niat, keinginan untuk haji ataupun umroh ataupun sedekah ataupun korban yang tujuannya intinya tuh tabungan untuk beribadah, coba aja dulu kalian buat tabungan, walaupun hanya sekecil sedikit sekali, cobalah dulu. Misalkan ya, kalian belum punya rekening tapi kalian ingin daftar haji atau daftar umroh atau mau berkorban atau mau sedekah apapun itu, nabung aja dulu, buat tabungan dulu, walaupun dengan nominal 2.000-an dulu, 5.000-an dulu, lama-lama terkumpul, dan tulis di situ bahwa itu untuk beribadah apa gitu. Percaya nggak percaya, Allah itu mudahkan segalanya. Allah akan mempercepat niat kalian untuk beribadah. Bahkan rezeki itu akan datang tidak disangka-sangka dan di luar akal manusia. Selanjutnya tabungan rumah 300 juta, dan tabungan ini sebenarnya adalah tabungan yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya tabungan rumah ini di awal tahun aku menuliskannya bukan tabungan rumah, tetapi tabungan perbaikan rumah. Ternyata pada bulan April Allah malah ngasih rumah, tetapi sistem pembayarannya secara angsuran, tetapi tanpa riba dan tanpa perantara. Jadi di sini rumahnya itu langsung dibayar ke pemilik rumah. Nah, aku ingin membuat video secara terpisah mengenai rumah ini, perjalanan bagaimana bisa kok aku mendapatkan rumah ini gitu. Insya Allah akan aku buat di lain video, dan bagaimana cara aku menabungnya, cara aku membayarnya nanti akan aku video secara terpisah. Tabungan selanjutnya yaitu tabungan haji plus. Di sini aku menuliskan 500 juta. Nah, teman-teman, untuk tabungan umroh, tabungan haji ini aku tidak ada target. Harapannya untuk umroh terutama aku bisa berangkat umroh lagi tahun ini. Tetapi aku nggak target, karena
tabungan aku yang ingin aku capai kan banyak. Aku sendiri sadar diri bahwa untuk mencapai uang sejumlah itu pun rasanya akan sangat sulit. Tetapi aku percaya Allah itu maha kaya. Entah bagaimana nantinya, yang penting aku tuliskan aja dulu. Untuk Haji Plus juga aku tuliskan aja dulu. Bagaimana nanti ke depannya, yang penting aku akan mencicil menabung. Terus secara konsisten ke depannya, mungkin kalau tahun ini tidak, berarti akan berlanjut ke tahun berikutnya. Tapi yakin aja, karena niat kita baik, Allah pasti akan memudahkan. Jadi aku gak ada target ya teman-teman. Nah, nanti aku akan buat video-video mengenai bagaimana cara aku menabung, dan aku sudah punya file bentuk tantangan menabung. Beberapa yang aku tulis ini nanti teman-teman bisa mendownload di link yang sudah aku cantumkan di deskripsi box. Tetapi untuk video-video berikutnya ya, bagaimana teman-teman setelah melihat video aku ini? Yuk kita tuliskan semua impian-impian kita. Walaupun rasanya tidak mungkin, bismillah aja. Kita percaya sama Allah, doa dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi aku ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita tulis impian kita. Untuk nominalnya itu kita memulai dengan nominal yang kita anggap mampu. Kadang kalau kita punya uang ataupun enggak, tapi jika tidak ada tujuan finansial, untuk apa uang itu, akan rasanya itu hampa tuh, ngumpulkan uang tapi nggak tahu untuk apa. Nah, kalau ditulis seperti ini, kita jadi jelas tujuan hidup kita untuk apa, tujuan kita mencari uang itu untuk apa, tabungan kita untuk apa. Dan bismillah, semoga apa yang kita tulis, kita doa sama-sama, semoga Allah wujudkan. Di sini aku tidak ada niatan sama sekali untuk pamer ya teman-teman. Aku pure hanya ingin berbagi, sharing, dan semoga Allah melindungi aku dari sifat riya, sifat sombong. Karena aku sendiri pun tidak tahu bisa mencapai target ini apa enggak. Yang jelas aku akan memulainya dari yang paling wajib dulu, seperti membayar pajak motor, itu akan aku sisihkan dulu. Yang dianggap penting-penting kita utamakan. Kemudian jika ada sisa uang, baru aku akan mengisi tabungan-tabungan yang lainnya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap yang sifatnya menyinggung teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Apabila merasa video aku ini tidak bagus, tidak baik, tinggalkan saja. Tapi kalau memang baik, ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.